Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Daftar Rifki Ramadan. Saya Muhammad Safan Kerdiazizi dan kami akan mempresentasikan IPv4 dan contoh penerapannya. Pengertian IPv4, IPv4 atau IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Bayangkan seperti alamat rumah kita, setiap rumah punya alamat unik agar surat atau paket bisa sampai ke tempat yang tepat. IPv4 adalah versi keempat dari protokol internet atau IP yang digunakan untuk pengalamatan dan pengiriman paket data antar jaringan. IPv4 menggunakan alamat berukuran 32 bit sehingga total ruang alamat teoretisnya adalah 232 sama dengan 4.294.967.262 pangkat 32 yang sama dengan 4.294.967.296 alamat. Protokol ini bersifat connectionless atau tanpa koneksi tetap dan menggunakan model pengiriman BSI4, usaha terbaik. Artinya tidak menjamin pengiriman, urutan, atau bebas duplikasi. Format dan penyajian alamat IPv4 ada dua. Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit. Biasanya ditulis dalam notasi dot desimal, 4 blok atau oktet. Tiap blok 4 bit, nilainya 0 sampai 255. Misalnya 192.168.1.10. Bagian dari alamat dibagi menjadi dua bagian utama. Ada network path, bagian jaringan, dan host path, bagian host, yang mana pembagian ini ditentukan oleh subnet mask. Header paket IPv4 dan fungsinya. Paket IPv4 terdiri dari bagian header dan data atau payload. Header berisi banyak bidang, field, seperti versi IHL, header length, total length, identification, flex, fragment offset, TTL atau time to life, protokol, sumber, dan tujuan alamat IP, checksum, header, dan lain-lainnya. Fungsi-fungsi penting header termasuk fragmentasi atau rekonstruksi paket bila melewati jaringan dengan MTU lebih kecil, serta time to live yang mencegah paket terus beredar tidak terkendali. Alamat khusus special address dalam IPv4 ada 4, yaitu alamat jaringan, network address, semua bit host 0, misalnya 192.168.10/24. Alamat broadcast untuk jaringan, semua bit host 1, misalnya 192.168.1255/24. Alamat loopback umumnya 127.0.0/8 untuk pengujian lokal. Alamat jaringan pribadi atau private address seperti 10.0.0.0/8 dan 172.16.0.0/12 dan juga 192.168.0.0/16 yang tidak digunakan secara publik di internet. Untuk yang selanjutnya yaitu pengalamatan kelas atau classful addressing. Pada tahap awal, IPv4 menggunakan sistem pengalamatan berdasarkan kelas atau classful, yakni kelas A, B, C, plus D untuk multicast, dan E untuk eksperimen, untuk memudahkan pembagian jaringan. IPv4 dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan ukuran jaringan yang didukung. Yang pertama yaitu kelas A. Kelas A itu digunakan untuk jaringan yang sangat besar seperti perusahaan, multisional atau ISP besar. Range-nya yaitu dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Kelas A itu bisa menampung jutaan perangkat dalam satu jaringan. Untuk yang berikutnya yaitu kelas B. Kelas B itu untuk jaringan menengah seperti universitas atau perusahaan besar.
range-nya yaitu dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Untuk yang selanjutnya yaitu kelas C. Kelas C yang paling umum itu digunakan untuk jaringan kecil seperti kantor kecil atau jaringan rumah. Untuk range-nya yaitu 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Untuk yang selanjutnya yaitu kelas D. Kelas D itu khusus untuk multicast, yaitu mengirim data ke banyak penerima sekaligus. Ini digunakan untuk streaming video atau aplikasi konferensi. Untuk yang selanjutnya yaitu kelas E. Kelas E itu dicadangkan untuk keperluan eksperimental atau riset. Setiap kelas itu juga punya subnet mask default yang berbeda untuk membedakan mana network ID dan mana host ID. Yang selanjutnya yaitu subnetting dan CIDR. Subnetting adalah proses memecah jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil agar menggunakan alamat lebih efisien. CIDR atau classless interdomain routing memperkenalkan notasi seperti 192.168.1.0/24 di mana /24 menunjukkan panjang prefix, jumlah bit untuk network part, dan memungkinkan pembagian jaringan yang lebih fleksibel dibanding kelas full. Subnet mask dalam format biner membantu menentukan bagian network face host. Misalnya 255.255.255.0 berarti 24 bit untuk network dan 8 bit untuk host. Contohnya yaitu subnet mask kelas 255, kelas A 255.0.0.0 atau kelas 8, dan untuk kelas B 255.255.0.0 atau /16, dan untuk yang kelas C 255.255.255.0 atau /24. Untuk contoh perhitungannya, IP address-nya yaitu untuk contohnya pada di slide itu IP address 192.168.1.100. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Dengan kombinasi ini kita bisa menentukan untuk network ID-nya adalah 192.168.1.0. Ini identitas jaringannya. Untuk host ID adalah 100. Ini identitas peringkat spesifiknya. Dan untuk alamat broadcast adalah 192.168.1.255. Ini digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam jaringan tersebut. Dan untuk yang selanjutnya yaitu struktur alamat IPv4. IPv4 terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama network ID untuk mengidentifikasi jaringan perangkat ke beranda. Yang kedua host ID untuk mengidentifikasi perangkat spesifik dalam jaringan. Untuk yang selanjutnya konversi IPv4. Jika pada sebuah octet semua angka biner bernilai 1, maka nilai desimal dalam octet tersebut adalah 255. Cara konversi dari biner ke desimal adalah dengan memperhatikan nilai bits. Jika dilihat dari posisi bits paling kanan memiliki nilai 2, 0, dan nilai pangkat ditambah untuk angka biner sebelah kirinya menjadi 2 pangkat 1. Terus dilanjutkan sampai bits paling kiri. Jadi untuk contohnya ada pada tabel seperti ini. Yang pertama itu kita membuat tabel seperti ini. Nah, untuk yang paling kanan itu 2 pangkat 0, dan terus ke kiri ditambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 128. Nah, ada 128 dijumlah sampai ke paling kanan, jadi hasilnya 255. Seperti itu konversinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.